Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Ayo Oktaviani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7B. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Seperti yang kita ketahui, komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, baik formal maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Selanjutnya, mengenai elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal, yang pertama yaitu sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima, yakni menerima pesan. Yang kedua yaitu pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Yang ketiga yaitu encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara, sementara decoding adalah tindakan yang memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang keempat yaitu media. Media yaitu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Yang kelima, gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah penerima menerima sebuah pesan. Yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Umpan balik dapat berupa umpan balik verbal maupun umpan balik non-verbal, umpan balik positif atau umpan balik negatif, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu mengenai tentang konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Yang terakhir, etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal, setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya yaitu mengenai tentang sifat komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito, pada tahun 2019, yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Misalnya komunikasi antara seorang anak dan ayah dan lain-lain. Meskipun begitu, komunikasi interpersonal juga merujuk pada komunikasi dalam kelompok kecil seperti misalnya keluarga. Walau dalam keluarga, komunikasi berlangsung dalam bentuk komunikasi di-adik seperti ibu kepada anak. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah secara intern bersifat relasional. Karena sifatnya yang saling bergantung, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan yang panjang yang membentang dari impersonal dan kepersonal yang lebih tinggi.
Pada titik impersonal, kita berkomunikasi secara sederhana antara orang-orang yang tidak saling mengenal, misalnya pembeli dan penjual. Sedangkan pada titik personal yang lebih tinggi, komunikasi berlangsung antara orang-orang yang secara akrab terhubung satu sama lain, misalnya ayah dan anak. Yang keempat yaitu komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan nonverbal. Kata-kata yang kita gunakan dalam komunikasi tatap muka dengan orang lain biasanya disertai dengan petunjuk nonverbal, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Kita menerima pesan interpersonal melalui panca indera yang kita miliki, seperti mendengar, melihat, mencium, dan menyentuh. Kita bersikap diam pun sebenarnya mengirimkan suatu pesan interpersonal. Yang kelima, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Komunikasi interpersonal pada umumnya berlangsung secara tatap muka, misalnya ketika kita berbicara dengan ibu atau ayah kita. Karena kehadiran internet sebagai media komunikasi serta media komunikasi modern menjadikan komunikasi interpersonal dapat juga dilakukan melalui surat elektronik atau media sosial. Terakhir, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Pesan-pesan interpersonal yang kita komunikasikan kepada orang lain adalah hasil dari berbagai pilihan yang telah kita buat. Dalam kehidupan interpersonal kita dan interaksi kita dengan orang lain, kita disajikan dengan berbagai pilihan. Maksudnya adalah momen ketika kita harus membuat pilihan kepada siapa kita berkomunikasi, apa yang akan kita katakan, apa yang tidak boleh kita katakan, apakah pilihan frasa yang ingin kita katakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir tentang teori komunikasi interpersonal. Yang pertama, construction, kerangka kerja teoritis yang berupaya untuk menjelaskan mengapa individu berkomunikasi dengan cara yang mereka lakukan dan mengapa beberapa komunikator lebih sukses dibanding yang lainnya. Yang kedua, symbolic interactionism atau teori interaksi simbolik, sebuah perspektif sosiologi yang dipengaruhi oleh banyak ahli teori yaitu George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Yang ketiga, attribution theory, sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana masing-masing individu menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Yang keempat, fundamental interpersonal relationship orientation theory, teori yang dikenalkan oleh William Schutz. Ini berpendapat bahwa orang termotivasi untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu inklusi, kebutuhan merasa dimiliki, kontrol, kebutuhan untuk membentuk interaksi dengan orang lain, dan afeksi, kebutuhan untuk disukai dan menjalin hubungan. Yang kelima, action assembly theory, teori yang dikenalkan oleh John Grant. Ini berusaha untuk menjelaskan dari mana pikiran kita datang dan bagaimana kita mengartikan berbagai macam pikiran tersebut ke dalam komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang keenam, communication accommodation theory, teori yang dikembangkan oleh Howard Gilles. Ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau mengubah perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Yang ketujuh, social penetration theory, teori yang digagas oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor, menggambarkan bagaimana self-disclosure menggerakkan hubungan dari superficial ke intim. Ini adalah teori pertama yang mengkaji tentang bagaimana perubahan dalam pola komunikasi dapat berdampak pada perubahan dalam hubungan. Dan yang terakhir yaitu The Relationship Development Model, teori yang dikenalkan oleh Mark Knapp, menyajikan 10 tahapan model hubungan yang dapat menyatukan atau bahkan terpisah. Setiap tahapan bercirikan pola komunikasi yang berbeda. Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.